Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 36G INIKA akan menjelaskan tokoh inspiratif yang berkenaan dengan perilaku integritas dan juga contoh integritas di dunia kerja. Baik, dengan saya Lusman Kasmal, saya akan menjelaskan tentang tokoh pertama adalah polisi paling jujur sedunia adalah Jenderal Hugeng. Nah, ini adalah Jenderal Hugeng ini adalah polisi Kapolri yang kelima. Ini menjadi perilaku integritas karena kejujurannya. Di sini juga dijelaskan kan, ada 3 polisi jujur di dunia, patung polisi, polisi tidur, dan juga Jenderal Hugeng. Ini patut kita acungkan jempol. Kemudian ada almarhum Syekh Ali Jaber, perilaku integritas yang harus kita tiru adalah kelemah lembutannya hatinya dan kemarahan bukan segala satu hal untuk menekan sesuatu gitu. Di sini karena kemarin kasus penusukannya bukannya korbannya itu ikut marah, tentunya Pak Syekh Ali Jaber, tetapi malah menolong penjahat itu. Kemudian untuk di dunia kerja, perilaku integritas yaitu adalah ketika kita diberi amanah uang, kemudian kita membelikan sesuatu hal dan ada kembaliannya, kita tidak berhak untuk mengambil sepeser pun, yang uang bukan milik kita. Lanjut kepada Kanina. Selanjutnya, contoh teladannya adalah almarhum Munir. Nah, almarhum Munir ini dulu kan pada masa perjuangannya, instansi yang paling kuat itu adalah militer. Makanya jadi militer ini sulit terkalahkan, makanya banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan sama militer, tapi kasusnya sulit dibawa ke ranah hukum. Nah, pada situasi itulah almarhum Munir muncul dengan keberanian dan kegagahannya membela dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia saat semua orang takut. Nah, beliau ini kan dikenal sebagai aktivis Muslim, tapi ketika membela HAM ini, beliau menunjukkan integritasnya bahwa beliau bisa membela semua orang yang mengalami kasus pelanggaran HAM, yang menjadi korban pelanggaran HAM tanpa pandang bulu gitu. Nah, terus untuk contoh integritas yang akan saya lakukan ketika di tempat kerja adalah tepat waktu, karena tepat waktu itu berhubungan juga sama manajemen waktu yang baik. Sekian. Langsung ke Kak Zikrila, dipersilakan. Ya, kemudian di sini ada tokoh Ignatius Yonan. Jadi sosok Yonan ini dikenal setelah ia berhasil mendobrak kemajuan kereta api Indonesia. Nah, kemajuan tersebut itu ditandai dengan adanya perubahan yang dilakukan Yonan dalam sistem tata kelola dan budaya organisasinya. Jadi si Yonan ini memiliki integritas sebagai pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi bawahannya. Nah, perubahan yang dilakukan Yonan itu awal-awalnya itu beliau membenahi mentalitas para karyawan untuk melayani masyarakat. Dari yang pola pikir karyawannya sebelumnya itu terpaku pada product oriented menjadi customer oriented. Sehingga Yonan berhasil membuat karyawannya itu menjadi mampu untuk melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian tokoh selanjutnya itu ada Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa. Nah, Baharudin Lopa ini merupakan seorang Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 2001. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan sosok yang berani, jujur, sederhana, dan memiliki integritas yang tinggi dalam menegakkan hukum dengan tidak berkompromi pada hal-hal seperti korupsi. Seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh integritas di tempat kerja, misalnya menjaga kerahasiaan perusahaan. Nah, ini contohnya seperti misalnya ada meeting project gitu, terkait produk baru yang akan launching beberapa bulan ke depan. Nah, itu tuh perlu integritas para karyawan untuk tidak membocorkan hal tersebut sampai adanya surat resmi dari perusahaan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Satyana Dewi dari SIBG Nika kelompok 36. Tokoh inspiratif yang berkenaan dengan integritas yang saya ambil ialah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau merupakan seorang yang berintegritas dalam bentuk patuh terhadap hukum, seperti pada lampiran di layar. Ini saya mengambil cerita dari sumber kemenak.go.id dengan judul Belajar Integritas dari Tokoh Bangsa Part 1. Jika beliau berintegritas dalam bentuk patuh terhadap hukum, maka aplikasi integritas yang beliau lakukan dalam perkantoran atau dalam lingkungan perkantoran ialah patuh terhadap aturan yang ada di kantor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Yulianti dari grup 36 SIBG Nika. Di sini saya akan menyebutkan salah satu tokoh kebanggaan bangsa yang berintegritas dan menyebutkan salah satu contoh bentuk dari sikap integritas dalam dunia kerja. Siapa sih yang tidak mengenal sosok dari Muhammad Hatta? Beliau adalah wakil presiden pertama RI di zaman Insinyur Soekarno. Bung Hatta, sapaan akrab beliau adalah sosok yang sangat sederhana namun penuh dengan integritas.
Terbukti saat beliau turun dari jabatan Wakil Presiden RI, banyak tawaran mengalir kepada beliau dari posisi menjadi komisaris perusahaan, bahkan posisi strategis di Bank Dunia. Ada lagi saat beliau dihadiahi rumah besar nan mewah, namun beliau menolak karena khawatir uang pensiun beliau tidak cukup untuk biaya perawatan rumah mewah tersebut. Salah satu kisah unik namun penuh dengan integritas dari beliau saat beliau menginginkan sepasang sepatu mereknya Belly yang dulu dibanderol dengan harga yang mahal, sampai beliau menyimpan potongan sepatu Belly, namun hingga akhir hayatnya pada tanggal 14 Maret 1980, keinginan Bung Hatta untuk memiliki sepatu Belly tidak terwujud. Bung Hatta lebih memilih untuk hidup sederhana, namun tetap berintegritas. Dan salah satu contoh sikap integritas ialah tidak menitipkan absen kehadiran kepada kolega atau rekan kerja kita yang lainnya. Pasalnya, orang yang memiliki integritas yang tinggi pasti akan berusaha untuk selalu jujur dalam setiap tindakannya. Terima kasih.